berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah proses ini berjalan dengan baik. Dari mulai pagi tadi jam 8 kita apel, didukung oleh TNI Polri, Satpol PP Kota, Satpol PP Provinsi. Hal yang memang harus kita coba waspadai adalah bahwa bencana itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, termasuk juga di Kota Tangerang. Begitu. Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. Ratusan bangunan di bantaran Sungai Padek Kasemen akhirnya dibongkar. BPBD ingatkan warga Kota Tangerang selalu siaga bencana. Berikut berita selengkapnya. Ratusan bangunan di sepanjang bantaran Sungai Padek, Kecamatan Kasemen, Kota Serang mulai ditertibkan. Tidak ada penolakan dari kegiatan penertiban tersebut karena warga sudah mendapat sosialisasi sebelumnya. Selengkapnya Lucy Astari melaporkan. Penertiban bangunan liar di sepanjang bantaran Sungai Padek, Kecamatan Kasemen, Kota Serang mulai dilakukan pada hari Rabu 4 Desember. Langkah ini menjadi bagian dari tahapan relokasi warga yang sudah berlangsung sejak 1 Desember, meliputi verifikasi, validasi data, dan pemutusan listrik hingga pelaksanaan pembongkaran. Camat Kasemen Sugiri menjelaskan proses penertiban berjalan sesuai dengan rencana dan berlangsung kondusif. Sekitar 250 bangunan yang terdampak dalam kegiatan ini terdiri dari 175 bangunan tempat tinggal dan usaha, serta sisanya berupa bangunan liar lainnya. Sugiri menyampaikan relokasi hanya diberikan kepada warga yang bangunannya digunakan sebagai tempat tinggal. Mereka dipindahkan ke Rusunawa, sementara pemilik bangunan usaha tidak mendapatkan relokasi maupun uang kerohiman. Hingga hari ini 47 kakak sudah menempati Rusunawa, sementara masih tersedia 72 unit sebagai cadangan untuk warga terdampak lainnya. Adapun sebagian warga tidak direlokasi karena bangunannya berfungsi sebagai tempat usaha, sementara tempat tinggal mereka berada di lokasi lain. Penertiban ini merupakan tindak lanjut kewenangan BBWSC 3. Pemerintah Kota Serang ikut mendukung proses lapangan karena lokasi berada di wilayah setempat. Satu, tidak direlokasi ke Rusunawa. Yang kedua, tidak diberikan kompensasi uang kerohiman. Itu sudah tercantum dalam aturan peraturan presiden itu dari Kemensos juga. Dan untuk kerohiman itu nanti dari Pak Kadinsos nanti. Dan alhamdulillah proses ini berjalan dengan baik. Dari mulai pagi tadi jam 8 kita apel, didukung oleh TNI Polri, Satpol PP Kota, Satpol PP Provinsi, Disub, Perkim, Balai Besar, dan juga PU Kota, Perkim, semua bawa. Salah satu warga terdampak, Neng Suhayanti, mengaku telah mengetahui jadwal penertiban sejak beberapa minggu sebelumnya. Ia menyebut seluruh barang miliknya sudah dipindahkan ke rumah saudara dan sebagian ke unit Rusunawa. Neng mengatakan keluarganya yang berjumlah 7 orang kini terbagi karena ruang hunian Rusunawa terbatas. Sudah diperingati, kita kan minggu kemarin kita rapat, terus udah dikasih tahu tanggal sekian, tanggal 3 pemutusan listrik, tanggal 4 alat berat turun, rumah semua udah kosong, sudah ada, semua udah dikasih tahu. Berarti sempat ngosongin rumah? Sempat, udah perabotan udah kosong semua, alhamdulillah udah keambil. Barang-barang diungsiin kemana Ibu? Di rumah
Tidak ada penolakan dari warga, semua sadar akan kondisi. Meski kehilangan tempat tinggal, ia tetap menerima keputusan penertiban. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Tangerang mengingatkan masyarakat untuk bersiaga menghadapi potensi bencana di penghujung tahun 2025. Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang Mahdiar mengatakan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana yang dapat terjadi kapan saja. Hal ini menyusul sejumlah peristiwa kebencanaan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh. Mahdiar juga menegaskan sebagai langkah antisipasi, Pemkot Tangerang bersama lintas sektor akan menggelar apel siaga bencana pada 10 Desember mendatang. Kegiatan ini dinilai strategis dalam memastikan kesiapan pemerintah dan juga petugas di lapangan, terutama dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang kerap meningkat pada akhir tahun. Pencopet asal Kabupaten Serang ditangkap unit Reskrim Polsek Purwakarta Kota Cilegon. Pelaku diamankan usai beraksi di kawasan alun-alun Kota Cilegon. Selengkapnya Rohmanuddin melaporkan. Unit Reskrim Polsek Purwakarta Kota Cilegon berhasil meringkus seorang pelaku pencopetan yang beraksi di tempat keramaian, yakni di alun-alun Kota Cilegon. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan tas dan sejumlah handphone korban. Kapolsek Purwakarta Kota Cilegon Ibtu Sukanda mengatakan pelaku merupakan warga Kabupaten Serang yang melakukan aksi pencopetan di tengah acara Hari Guru Nasional yang dilaksanakan di alun-alun Kota Cilegon beberapa hari yang lalu. Namun naas, di tengah melancarkan aksi kejahatan, pelaku ketahuan diteriaki pengunjung dan peserta guru, sehingga pelaku langsung diamankan pihak kepolisian yang tengah mengamankan berjalannya acara Hari Guru Nasional. Kebetulan kegiatan kita juga ada pengamanan saat itu. Saya perintahkan dengan rekan-rekan, tolong kejar itu. Kita sambil siap-siap, kita lari kejar juga. Pas di samping kolam air mancur itu sempat kita amankan, kita pegang dan langsung kita bawa ke pos security. Di dalam pos security kita periksa, di dalam tas kedapatan betul handphone yang disampaikan sama korban yang bilang. Dikatakan Ibtu Sukanda, selain mengamankan pelaku, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti milik korban berupa das dan handphone. Akibat perbuatannya, Ibtu Sukanda menyampaikan pelaku terjerat pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Ibtu Sukanda mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada dan hati-hati pada saat berada di tempat keramaian, karena kejahatan bukan karena ada niat dan pelakunya, namun kejahatan bisa terjadi karena ada kesempatan. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan. Pengelola masjid yang ideal menuntut struktur manajemen yang tertata rapi sejak tahap perencanaan. Berikut Bram Ade melaporkan. Pengelolaan masjid yang ideal menuntut struktur manajemen yang tertata rapi sejak tahap perencanaan. Hal itu disampaikan Sekretaris Departemen PWDMI Provinsi Banten, Rudi Sentoro dalam talkshow Pro 1 RRI Banten, Kamis 4 Desember 2025. Menurutnya, masjid harus dikelola layaknya organisasi yang memiliki peta kebutuhan, potensi jemaah, serta arah pengembangan yang jelas. Yang menegaskan bahwa fondasi ini menjadi tolak ukur keberhasilan masjid dalam menjalankan fungsi sosial dan spiritualnya. Dalam pemaparannya, Rudi menjelaskan bahwa pemetaan sosial di sekitar masjid termasuk kondisi ekonomi, jumlah jemaah, hingga potensi keilmuan harus dilakukan secara detail. Hal tersebut menjadi rujukan untuk menentukan program yang relevan bagi masyarakat. Jadi di dalam perencanaan itu isinya ya pertama-tama kita harus mempunyai satu mapping, satu peta keadaan lingkungan di sekitar masjid itu, masyarakatnya. Berapa jumlah daripada masyarakat yang ada di sekitar masjidnya. Kemudian berapa misalnya ekonominya, keadaan ekonominya bagaimana. Kemudian jumlah daripada kaum musliminnya juga berapa di sekitar situ. Sehingga dari jumlah masyarakat sekitar masjid itu kita sudah mengetahui nantinya apa-apa yang harus kita lakukan. Tahap selanjutnya adalah eksekusi program yang didukung koordinasi internal DKM yang solid. Rudi menekankan bahwa pembagian tugas dan keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting. Ia menilai bahwa keterbukaan pengurus terhadap masukan warga akan memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap masjid. Hal ini sekaligus mencegah munculnya anggapan bahwa masjid dikelola oleh kelompok tertentu saja. Selain perencanaan, kebersihan hati pengurus disebut menjadi ruh utama keberhasilan manajemen masjid.
Rudi menekankan bahwa niat tulus harus mendahului semua aktivitas di masjid agar tidak tercampur kepentingan duniawi. Ia mengingatkan bahwa banyak kegagalan pengelolaan terjadi bukan karena kurangnya program, tetapi karena ego yang terselip dalam diri sebagian pengurus. Jadi jangan ada di dalam hati dari DKM-nya sendiri itu kepentingan-kepentingan di luar daripada kepentingan-kepentingan yang secara hati nurani itu bertujuan kepada keinginan dunia gitu. Dari Serang, Banten, Bram Adi melaporkan. Beralih ke informasi olahraga, pendengar, Timnas Indonesia U22 sedang melakukan persiapan di Thailand jelang laga perdana SEA Games 2025. Filipina akan menjadi lawan pertama pada 8 Desember. Pelatih Garuda Muda Indra Safri mengungkap Doni Tri CS sudah berada di Thailand sejak akhir November dengan kekuatan 19 pemain. Lalu 4 pemain susulan juga sudah memenuhi pemanggilan. Mengenai Marcelino, Indra Safri menyebut bahwa timnya tidak bisa memaksakan pemanggilan pemain AS Racing tersebut. Kondisi kebugaran membuat Marcelino batal bergabung ke skuad SEA Games. Timnas Indonesia U22 masuk grup C SEA Games bersama Filipina dan Myanmar. Usai menjamu Filipina, skuad Garuda akan menghadapi Myanmar pada 12 Desember. Sekian warta berita saat ini. Ratusan bangunan di bantaran Sungai Padek, Kasemen akhirnya dibongkar. BPBD ingatkan warga Kota Tangerang selalu siaga bencana. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada pagi hari ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.